Halo anak-anak, kita berjumpa kembali masih bersama dengan saya, Pak SK. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-1. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya termasuk cara hidup sehari-hari. Sekarang, bacalah teks bacaan berikut. Urang Kanekes, si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng, dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern, namun masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Sekarang bentuklah kelompok bersama 4 atau 5 temanmu. Bacalah dalam hati teks Urang Kanekes, si suku Baduy. Adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan atau carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks Urang Kanekes, si suku Baduy. Dari teks Urang Kanekes, si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi, dari teks Urang Kanekes, si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy Luar dan suku Baduy Dalam. Masyarakat suku Baduy Luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy Dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Sekarang, lakukan kegiatan ini. Tutuplah pintu dan jendela ruang di rumahmu, serta gorden jika ada. Nyalakan lampu di ruang rumahmu dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruang itu? Padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam ruangan tersebut? Catatlah hasil pengamatan kalian. Berdasarkan kegiatan tersebut, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelasmu. Apa yang menyebabkan lampu menyala? Apa yang menyebabkan lampu tidak menyala?
Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Siapkan penggaris plastik. Potonglah kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. Dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Ulangi kegiatan di atas beberapa kali. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron, dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Sekarang bacalah teks berikut. Listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Sekarang kerjakan tugas berikut. Kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Demikianlah pembelajaran kali ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!